Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah konstitusi yang digunakan oleh negara Indonesia selama periode Republik Indonesia Serikat antara 27 Desember tahun 1949 hingga 19 Agustus tahun 1950. UUD Republik Indonesia Serikat ini disahkan setelah Indonesia mengakhiri statusnya sebagai negara bagian dari Belanda melalui perjanjian internasional, yaitu Perjanjian Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Latar belakang pembentukan Republik Indonesia Serikat. Perjanjian Konferensi Meja Bundar berlangsung pada tahun 1949 antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian ini, Indonesia setuju untuk menjadi sebuah negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian. Pada 27 Desember 1949, Indonesia secara resmi diubah bentuknya menjadi Republik Indonesia Serikat berdasarkan kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia sebagai negara bagian utama dan beberapa negara bagian lainnya yang lebih kecil. Isi utama UUD Republik Indonesia Serikat. UUD Republik Indonesia Serikat disusun dengan konsep negara federasi yang berbeda dengan konsep negara kesatuan yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Berikut merupakan isi utama UUD Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, bentuk negara. Negara Indonesia berbentuk serikat dengan pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer, di mana terdapat presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini menganut prinsip negara federasi yang memberikan hak otonomi kepada negara-negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat. Presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Presiden di UUD Republik Indonesia Serikat tidak memiliki kekuasaan eksekutif penuh seperti pada UUD 1945. Pembagian kekuasaan. UUD Republik Indonesia Serikat menetapkan adanya 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang jelas. Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga legislatif, sementara eksekutif dipimpin oleh presiden yang berfungsi lebih sebagai simbol persatuan. Negara-negara bagian. Republik Indonesia Serikat terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki hak untuk mengatur urusan domestiknya masing-masing, seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Namun, negara bagian ini tunduk pada perjanjian serikat yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Periode berlaku UUD Republik Indonesia Serikat. Tanggal berlaku. UUD Republik Indonesia Serikat mulai berlaku pada 27 Desember tahun 1949 setelah Indonesia menjadi negara federasi sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar. Akhir masa berlaku. Masa berlakunya hanya sekitar 7 bulan, yaitu sampai pada 19 Agustus 1950. Pada tanggal tersebut, Republik Indonesia Serikat tergantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950 yang menciptakan Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan kembali, dengan menghapuskan sistem federal yang sebelumnya diterapkan. Keberadaan dan pembubaran Republik Indonesia Serikat. Beberapa elemen politik Indonesia merasa bahwa sistem federasi yang diterapkan oleh UUD Republik Indonesia Serikat mengganggu persatuan nasional dan terlalu membatasi otoritas pemerintah pusat. Pada akhirnya, perpecahan antara negara bagian dan pemerintah pusat semakin tajam, terutama terkait dengan hubungan kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang. Mengingat ketidakpuasan terhadap sistem federasi, Indonesia akhirnya mengubah bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan melalui UUD 1950 yang kemudian diterima pada 15 Agustus 1950 dan diresmikan pada 19 Agustus 1950. Dengan demikian, UUD Republik Indonesia Serikat dihapuskan dan negara kembali menjadi Republik Indonesia yang bersifat unitaris. Dampak dan pentingnya UUD Republik Indonesia Serikat. Simbol transisi. UUD Republik Indonesia Serikat menandai periode transisi dari penjajahan Belanda menuju kemerdekaan penuh Indonesia. Meskipun sistem federal yang diterapkan hanya bertahan sebentar, UUD Republik Indonesia Serikat penting dalam sejarah pembentukan negara Indonesia. Pembelajaran politik. Masa penerapan UUD Republik Indonesia Serikat memberikan pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya kesatuan dalam sistem pemerintahan dan tentang kesulitan yang muncul dalam sistem federasi yang terlalu longgar. Pentingnya konsensus.
Perubahan dari Republik Indonesia Serikat ke negara kesatuan juga menunjukkan pentingnya kesepakatan politik dan sosial untuk mencapai persatuan di antara berbagai wilayah Indonesia yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan bahasa. Secara keseluruhan, UUD Republik Indonesia Serikat memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia sebagai bagian dari periode transisi antara masa kolonial dan kemerdekaan penuh. Meskipun berakhir relatif cepat dengan digantikannya oleh UUD 1950.